kepikiran nama sedekah ya, sedekah. Cuma saya pikir ini sedekah apa yang enak. Akhirnya saya cari, kalau sedekah jalan-jalan kayaknya nggak asik banget. Akhirnya coba cari jalan-jalan itu kan sama halnya kayak kita keliling. Nah saya carilah bahasa Betawi ya, namanya ternyata ngidel. Nah dari situlah namanya menjadi sedekah ngidel. Oke, kalau kita boleh tahu nih Mas, apa aja sih program yang ada di Sedekah Ngider? Iya, jadi kita punya program pendidikan, program kesehatan, sama sosial kemanusiaan. Nah, program yang menjadi program masterpiece kita itu adalah program Kampung Sedekah, yang memang saat ini menjadi sesuatu yang kami melihatnya dan banyak masukan dari para masyarakat itu dampaknya sangat berarti. Nah ini makanya sampai hari ini kami sangat fokus sekali mengembangkan program Kampung Sedekah. Nah kalau di Kampung Sedekah ini itu kegiatannya apa aja selain bersedekah? Iya, Seperti jadi biasa. program Kampung Sedekah itu adalah program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatannya sedekah. Jadi kami itu mengajak masyarakat di satu kampung atau satu RW Mbak Rizka, itu untuk kita ajak bersedekah massal. Yang mana uangnya 100% itu diambil dan dikelola dan penerima manfaatnya adalah masyarakat di kampung itu sendiri. Jadi kami dari sedekah ngider itu tidak mengambil spesial pun gitu. Justru kami yang memfasilitasi mereka media bersedekahnya secara gratis, kemudian memaintain mereka, membina mereka sampai akhirnya mereka tuh bisa berdaya. Jadi makanya kami menyebutnya mudah-mudahan program Kampung Sedekah ini bisa menjadi solusi Indonesia berdaya. Oh gitu. Pertama kalinya Mas Ari kalau milih tempat tuh kayak oke, cocoknya di sini nih. Itu gimana sih? Kampung pertama yang kami pilih saat itu adalah di RW 9 Kampung Baru Ciracas. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah masuk ke proses Kampung Sedekah yang ke-20. Oh, udah ke-20. Gitu. Dan itu lingkupnya RW. Menariknya jumlah sedekah di satu kampung itu, tingkat RW itu paling tinggi itu bisa mencapai 200 juta per tahun. Itu dan per RW padahal? Per RW. Dan yang bersedekah itu menengah ke bawah. Gitu, yang mereka tuh kontrakan-kontrakan, yang notabene mereka sebenarnya juga butuh uang, tapi mereka ternyata ketika pendekatannya sedekah, mereka tuh sangat luar biasa. Dan uang itu akhirnya digunakan untuk program-program tadi, salah satunya anak yatim, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada ada yang sakit, ada yang meninggal, macam-macam. Jadi ada 20-30 program itu bisa hadir lewat uang sedekah tadi. Gitu. Lumayan banyak juga ya kalau banyak sampai banget, Mbak, kalau banyak sampai 200. banget. Tapi kalau bicara nominal yang tertinggi dari per satu kencleng, celengan itu, kita pernah menghitung paling rendah 3.000 Mbak, 3.000 rupiah, paling tinggi itu bisa sampai 1 jutaan. Kenclengnya pada kecil, cuma kaleng, gitu. Tapi isinya tuh, luber dong. waduh iya, sampai bahasanya ditekan-tekan gitu, itu sampai 1 juta. Tapi malah nggak nyangka ya, malah yang menengah ke bawah malah ya. Nah, justru menariknya gini, para pengurus RT, pengurus wilayah itu bilang begini, saya bingung kadang, kan kalau di tingkat RT itu ada iuran wajib ya, setiap sebulan sekali. Kayak keamanan, kebersihan gitu ya. Itu dimintanya susah banget gitu loh. Tapi begitu sedekah kok banyak gitu loh. Jadi ya RT bingung, makanya ada program ini tuh sebenarnya pengurus RT dan RW sangat terbantu. Tapi inspirasinya dari mana sih Mas? Kok bisa terbentuk namanya Kampung Sedekah? Kampung Sedekah ya. Sebenarnya gini Mbak, awal mula Kampung Sedekah itu kita launching tuh di tahun 2018. Waktu itu saya punya ide begini ke teman-teman saya yang 13 tadi tuh. Saya bilang, yuk kita ajak satu kampung bersedekah. Nah saya saat itu dinyinyirin sama teman-teman, lu gila aja, ngajak satu orang sedekah aja susah, ini satu kampung gitu kan. Nah, teman-teman udah pesimis tuh, cuma saya bilang udah bismillah aja, insya Allah bisa. Namanya niat baik. Iya, namanya niat baik kan, insya Allah pasti bisa. Nah kedua, alasan kenapa saya mengajak itu karena memang saya merasa banyak dosa Mbak, gitu loh. Artinya kayak gitu semua manusia merasa gitu. Benar. Artinya saya mikir dosa apa, cara menghilangkan dosa saya apa, menghapus dosa. Kan Allah janji tuh kalau kita mengajak kebaikan, insya Allah kita dapat pahala yang sama kan. Saya kebayang kalau satu kampung saya ajak bersedekah, satu RW itu kan bisa sampai 1.000 kakak Mbak. Kalau 1.000 kakak itu bersedekah setiap hari kan, insya Allah kita dan teman-teman di Sedekah Ngider kan juga kebagian pahala amal jariahnya. Itu yang saya kejar gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita mulai
Dan saat itu begitu kita launching 100 kencreng itu bisa diambil oleh masyarakat. Dan kita kaget juga tuh. Wih, ternyata kok mau ya orang diajak sedekah. Akhirnya bulan berikutnya kita bikin kegiatan lagi dan ternyata alhamdulillah bertambah lagi kencreng sampai akhirnya sekarang di tiap RW itu bisa sampai kurang lebih 1000 kencreng. Di tiap RW dimiliki oleh masing-masing rumah ya. Setiap rumah ada 1, ada yang 2. Uang itu dikumpulinnya oleh tim sedekah ngider atau warganya yang benar-benar ngitung, ngelolanya itu siapa? Nah, menariknya Mbak, program Kampung Sedekah ini umumnya ya, biasanya kalau kita melihat kencreng, biasanya kita temui ini ada di warteg atau di mana, itu biasanya diambil oleh lembaga atau yayasan yang punya kencreng itu. Nah, kalau Kampung Sedekah nggak gitu. Kami memberikan gratis kencrengnya. Nah, lalu siapa yang mengambil? Nah, yang mengambil uang sedekah itu justru masyarakat di kampung itu sendiri dengan perwakilan dari masing-masing RT yang kita sebutnya adalah pengurus Kampung Sedekah dengan sebutan Sri Kandi. Sri Kandi itu emak-emak semua tuh. Jadi tiap RT itu perwakilannya emak-emak. Mereka maunya dipanggilnya Sri Kandi. Yang mereka ada nanti singkatan apa? Nggak ada Sri Kandi. Pejuang lahirnya Sri Kandi. Mereka tuh punya rompi oren yang mereka setiap sebulan sekali itu jalan dari satu rumah ke rumah lain tuh cuma ngambil kencreng. Ibu sedekahnya sini saya ambil. Ada yang bilang, wah masih sedikit, nggak apa-apa, saya ambil aja. Jadi kita emang nggak pernah mematok ya. Jadi mereka yang ngambil. Begitu terkumpul kan recehan semua tuh mereka hitung bareng-bareng, mereka kumpulkan, begitu terhitung mereka simpan di bank dan banknya bank mereka sendiri, jadi tidak kita yang menyimpannya. Nah, nanti uang dari sedekah itu dikumpulkan di sana. Penggunanya untuk apa? Nanti kalau ada hal yang urgent itu boleh langsung digunakan, atau kalau memang belum ada hal yang urgent, kami sudah punya bentuk program apa-apa saja yang bisa dijalankan di wilayah itu. Jadi kami sifatnya sedekah itu hanya membantu dan membina saja, memfasilitasi saja gitu. Yang ngelola mereka. Betul. Gitu ya? Kembali ke mereka. Malah justru kita bantunya double tuh Mbak. Gitu. Jadi misalnya tadi kan sedekahnya 100% udah buat mereka. Nah, ketika di situ ada program misalnya pengadaan Al-Quran untuk pengajian-pengajian di RW. Nah, kami dari Sedekah Ngider akan membuat program pengadaan Al-Quran dan kami akan carikan donasi itu ke seluruh donatur kami. Nah, begitu dapat donasi masuk, kami akan serahkan lagi tuh ke kampung itu. Jadi bantuannya itu double-double sebenarnya. Suka dukanya apa sih Mas nih menjalani Sedekah Ngider ini? Suka dukanya itu memang ya biasa Mbak. Kayaknya kebanyakan sukanya ya. Enggak sih, siapa bilang. Enggak juga. Justru dukanya ini jadi motivasi buat kita ya. Karena contoh misalnya begini, ketika kita berbuat baik kayak apapun, itu akan banyak orang yang nyinyir. Iya, betul. Gitu loh. Jadi kalau kita mau dengerin mereka ya nggak ada habisnya gitu. Toh mereka juga nggak akan bantu kita. Contoh misalnya waktu kita bikin Kampung Sedekah. Padahal udah jelas ya, uangnya dari masyarakat untuk masyarakat, yang ngambil juga masyarakat, penerima manfaat masyarakat. Kita masih difitnah bahwa jangan, bisa gini, jangan mau itu nanti uangnya untuk ISIS, itu teroris, ada kayak gitu. Jadi emang kalau dakwah ya nikmatnya sebenarnya di sana. Jadi ya kita nikmatin aja deh. Nyalurinnya itu gimana? Nah, nyalurinnya kemarin itu kita kalau selama pandemi kita banyak disalurkan untuk dapur umum. Karena kan yang berdampak sama corona ini banyak ya. Banyak di masyarakat Kampung Sedekah itu yang pekerjaannya ojol, ada yang PHK. Nah, itu dapur umum itulah yang mengcover makanan mereka untuk selama puasa kemarin, untuk buka puasanya, untuk sahurnya gitu. Itu tetap kita backup. Tetap ya. Dari uang itu juga sedekah. Banyak orang yang menyumbangkan APD segala macam untuk tenaga medis. Kalau dari Mas sendiri mungkin ada nggak yang dialokasikan untuk itu? Iya, tetap ada. Tetap ada. Jadi kami alokasikan itu untuk membantu teman-teman medis ya, untuk suplemennya kita bantu. Sampai suplemennya kita bantu gitu. Suplemennya kita bantu. Karena gini, banyak teman-teman, karena kan Sedekah Ngider punya relawan medis cukup banyak ya, kurang lebih ada 100. Iya, tadi juga ada yang perawat ya? Iya, ada perawat, dokter, semua ada. Jadi mereka tuh ngasih masukan ke kita, APD kayaknya udah cukup nih, banyak suplemen. Request gitu kan, mereka request gitu loh. Jadi karena khawatir kan drop, jadi kita kasih suplemen, ada APD, ya macam-macam lah gitu. Artinya kita menyesuaikan apa sih kebutuhan mereka. Iya, gitu. Karena memang menyesuaikan itu kan tetap bagian dari sedekah. Betul, bagian dari sedekah. Apa sih Mas yang bisa Mas Ari kasih nih tips dan trik kayak motivasi apa sih kayak anak muda, ayo loh gerak gitu. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, yang penting bermanfaat gitu bagi orang. Iya.
Jadi gini Mbak Rizka, kalau kalau prinsip saya ya, artinya kalau ini pendekatannya untuk kegiatan yang sifatnya sosial, ya mungkin lebih kepada kita harus sadar diri juga nih bahwa emang kita hidup sampai kapan sih, gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dicari? Saya juga nggak pungkiri bahwa saya juga butuh harta, gitu kan, butuh materi, gitu loh. Tapi di balik itu semua ada hal spiritual yang paling ingin saya kejar adalah saya pengen nyari pintu surga banyak, gitu loh. Orang tua saya adalah pintu surga saya. Kemudian pilih pintu surga mana lagi? Salah satunya pintu surga yang sedekah. Nah, jadi ketika kita ingin berbuat kebaikan, salah satunya kegiatan sosial tadi, ya dijaga saja kita ada motivasi yang bisa kita tumbuhkan di sini, Mbak. Karena nanti ketika kita memulai, itu banyak orang yang akan apa ya, narik-narik kita, udahlah nggak usah, itu banyak kok. Kita mencari lingkungan yang bisa mensupport kita, gitu loh. Jadi kalau emang kita belum kuat mentalnya, jangan kita masuk ke lingkungan yang bertolak belakang dengan keinginan kita tadi berbuat baik, itu akan ditarik kita, gitu loh. Makanya, tapi kalau emang kita udah kuat sih, oke aja, nggak masalah. Berarti lingkungan emang Lingkungan pengaruh banget, pengaruh banget. Tapi emang yang menarik Mbak di Kampung Sedekah itu ketika pandemi kemarin ya, di saat banyak yang terdampak ojol dan lain-lain, justru di Kampung Sedekah itu bisa melahirkan apa namanya produk dari Kampung Sedekah, gitu. Jadi UKM-nya bertumbuh. Jadi akhirnya kemarin tuh kami membuat produk peyek yang memang diproduksi oleh Ibu Kampung Sedekah. Kemudian mereka juga bisa bantu jual, mereka dapat keuntungan. Kemudian kita buat sambal juga. Terus kita punya lagi zaman tuh sambal-sambalan. kita punya ayam frozen. Gitu. Frozen food gitu ya? Frozen food, dan itu kan satu kesatuan tuh, makan pakai ayam, pakai sambal, pakai peyek. Nah, jadi lengkap jadi paket. Makanya akhirnya kemarin omset dari penjualan di Kampung Sedekah itu sendiri di satu titik itu bisa sampai 40 juta. Wow. Gitu. Padahal di era pandemi saat itu. Kita baru launching, sebulan kemudian alhamdulillah 40 juta. Karena yang beli akhirnya tadi dari masyarakat ke masyarakat lagi. Jadi kalau saya Mbak, mungkin ini di depan apa namanya Infobankers ya, mungkin banyak yang ngeliat. Saya berharap program Kampung Sedekah ini bisa ada di mana-mana, dan kami membuka pintu sinergi dengan semua komunitas ataupun lembaga untuk bisa ayo bekerja sama dengan kami untuk membangun kampung-kampung sedekah di Indonesia, yang mana nanti ini untuk memandirikan masyarakat agar masyarakat juga bisa berdaya. Jadi harapannya tuh masyarakat Indonesia bukan lagi mindsetnya tuh kebanyakan yang minta-minta lah ya, artinya kalau bisa saling memberi, gitu. Oke. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Mas Rizka. Ari, terima kasih banyak sudah hadir di studio Infobank TV. Semoga Sedekah Ngider Indonesia ini semakin maju, amin, semakin dikenal banyak orang. Kalau mau terima volunteer gitu bisa nggak sih Mas? Wah, boleh banget, Mbak Rizka, boleh. Gimana caranya? Siap. Gimana caranya nanti kita tulis ya di deskripsi. Boleh. Bisa kepoin Instagramnya, nanti DM kita apa? aja. Instagramnya Sedekah Ngider. Sedekah Ngider. Karena nanti Sedekah Ngider banyak Mbak, ada yang Sedekah Ngider Jakarta, Purwokerto, Bandung. Itu apa tuh berarti? Cabangnya kita, gitu. Nah, memang itu orang yang khusus di sana untuk menyediakan khusus gitu di sana. Tapi kalau yang Jakarta itu Sedekah Ngider aja. Itu emang pusatnya. Pusatnya. Oke. Gitu. Nah, Infobankers, itu tadi obrolan seru kita bareng Mas Taufik Ari, pencetus sekaligus pimpinan Sedekah Ngider Indonesia. Banyak sekali inspirasi yang kita dapat dari Mas Ari. Beliau anak muda, tapi bisa banyak berbuat hal-hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan untuk kita semua, berapapun sedikit atau banyak hal yang bisa kita bantu untuk orang banyak, nggak perlu mahal atau nggak perlu mewah, walaupun sedikit tapi itu pasti banyak bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di program Millennials Bertanya berikutnya. Dah.